بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'an bih wa bi'umrin bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'ala nabi wa bi'ulumi fid daraini amin. Tsumma istaqradal musannif, kemudian memindah pembicaraan oleh musannif lidzikri ma, bagi menyebutkan barang hakuhu yang bermula haknya itu barang ayyuzkara, bahwa disebutkan bima sabaka fi fasli, pada barang yang telah lewat pada pasal mujibil ghusli, yang mewajibkan mandi. Faqala wa yahrumu alal junubi, itu lagi ya, itu kali wa yahrumu alal junubi, haram atas orang yang junub khamsatu asya'a, oleh 5 perkara. Ahaduha, salah satu daripada al-khamsati asya'a as-salatu, salat. Tidak boleh orang yang berjunub salat, haram. Fardan au nafulan, fardukah ada salat, au nafulan atau sunat. Wasani, yang kedua, tidak boleh haram orang yang berjunub qiraatul Qur'ani, membaca Quran, ya, ghairi mansukhi tilawah, selain yang dinasakh bacaannya. Walau nusikha hukmuhu ka ayatil haul bil iddah, seperti ayat haul bil iddah, haul setahun pada iddah wafat, ya, dinasakh. Jadi 4 bulan 10 hari
ayatan karena satu ayat ada membaca Quran tadi kada boleh satu ayatkah ada atau satu huruf pun tidak boleh. Sirran pelan kada boleh, membacanya pelan. Pelan itu didengar oleh telinga sendiri, itu pelan. Jaran atau nyaring, sekira-kira orang lain ada yang mendengar. Wa kharaja bil Qur'ani, keluar dengan Al-Qur'an. At-Taurat wal Injil, Taurat dan Injil. Amma Al-Qur'an. Jadi kalau Taurat dan Injil membaca orang yang junub tidak haram. Kalau Taurat dan Injil. Amma Al-Qur'ani fatahillu, adapun zikir Quran fatahillu maka halal. Ya azkarul Quran la biqasdi Qur'anin, tidak mengkasat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, ketika hendak makan baca Bismillahirrahmanirrahim, diniatakan itu zikir, ya, bukan membaca Quran. Ada apa? Ya, demikian pula alhamdulillah selesai makan tidak diniatkan baca Quran tapi zikir, tidak apa-apa, halal. Ada orang berhabar, ada yang meninggal, lalu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikasat zikir bukan dikasat Quran, juga halal, boleh orang yang junub. Wasalisu, yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf tidak boleh orang yang junub. Wa hamluhu, bermula menanggung mushaf, yaitu min babi aula, daripada bab aula lebih utama lagi. Sedangkan menyentuh tidak boleh, nah aula lagi lebih utama lagi, menanggung tidak boleh, haram. Warabi'u at-tawafu, yang keempat tawaf, fardan au naflan, fardu atau sunnah, tidak boleh orang yang junub. Wal khamisu, yang kelima, al-lubsu, ya, dia menetap fil masjidi, di masjid, li junubin muslimin, bagi orang yang junub lagi Islam, illa li daruratin, kecuali karena darurat terpaksa. Kamanih talama fil masjidi, seperti orang yang bermimpi bersetubuh fil masjidi, di masjid. Wa ta'azzara furujuhu, dan udzur keluarnya si manih talama tadi, orang yang bermimpi tadi udzur keluar, minhu, daripada masjid, li khaufin, karena takut, ala nafsihi, atas dirinya, takut atas dirinya, ya, daripada perampok atau binatang buas, atau malihi, atau takut atas hartanya diambil orang. Amma uburul masjidi, adapun menyeberangi masjid, maran hal keadaannya lewat, bihi,
ya maran bihi al-kadanya melewati bihi akan masjid min gairi muksin daripada ketiadaan berdiam. Jadi kalau liwat saja arti menyeberangi masjid itu masuk di masjid itu keluar masuk pintu situ keluar pintu situ, nah itu namanya menyeberang. Orang junub boleh kalau menyeberangi tadi. Kalau yarumu tidak diharamkan uburul masjid, menyeberangi masjid tadi tidak diharamkan. Bal wala yukrahu fil asahih, bahkan tidak haram menyeberangi masjid tadi. Fil asahih menurut al-asah yang lebih sahih. Wa taraddudul junubi fil masjidi di manzilatil lusi, bermula mondar-mandir bolak-baliknya orang yang junub fil masjidi di masjid, yaitu di manzilatil lusi menempati diam ya atau menetap di masjid tadi. Jadi tidak boleh bolak-balik di masjid, tidak boleh orang junub. Wa kharaja bil masjidi al-madarisu, keluar dengan daripada masjid ya oleh madrasah. Ada bapak orang junub tinggal di madrasah. Warubutu dan rubut itu jamak daripada ribat, rubut pondok-pondok pesantren. Tumastatradal musannifu, kemudian memindah pembicaraan oleh musannif. Aidan pula sama dengan istitrat kemarin. Min akamil hadasil akbari, berpindah pembicaraan daripada hukum hadas besar ila ahkamil hadasil asgari, berpindah kepada hukum-hukum hadas kecil. Faqala berkata musannif, fayahrumu alal muhdisi, diharamkan atas orang yang berhadas hadasan asgara dengan hadas kecil. Haram atas orang yang berhadas kecil salah satu asya'a, 3 perkara. As-salatu, pertama salat, wa tawafu, kedua tawaf, wa masul mushafi, ketiga menyentuh mushaf, wa hamluh, dan menanggung mushaf, fakadza kharitatun, demikian pula ya menyentuh atau menanggung kharitatun kantong, wa sundukun dan peti, fihima pada keduanya kharitah kantong dan sunduk dan peti tadi, mushafun ada mushafnya, dalam kantong ada mushafnya, dalam peti ada mushafnya. Ada boleh juga disentuh dan ditanggung. Fayahillu hamluhu, dan halal menanggungnya mushaf, di amtiatin, serta mata benda, serta barang-barang, wafi tafsirin, dan halal pula menanggung mushaf tadi fi tafsirin pada tafsir, aksara yang lebih banyak tafsirnya, minal Qur'ani daripada Qur'an, wa bidarahima, dan pada duit dirham. Duit dirham itu duit perak. Wa dananila, dan duit dinar, duit daripada emas. Wa khawatimah, dan pada cincin. Nukisa yang diukir ya ala kullin minhuma, nukisa yang diukir ala kullin minha, atas tiap satu daripada darahim dan dananir dan khawatim. Quran menakan Quran, dirham, di duit dirham ada tulisan Al-Quran,
Di duit dinar ada tulisan Al-Quran, di cincin ada tulisan Al-Quran. Halal ditanggung. Wala yumna'ul mumayyizul muhditsu, ya, tidak dilarang mumayyiz yang berhadas. Orang yang mumayyiz, anak yang mumayyiz, al-muhditsu yang berhadas, min masih mushafin, daripada menyentuh mushaf, walau hindan loh, papan tulis, didirasatin, untuk dirasa, mempelajari, mendaras, wa ta'allumin, dan untuk ta'allum, mempelajari oleh anak-anak. Sebab kalau anak-anak masih anak-anak yang mumayyiz, belum balik disuruh wudhu, asal anak nyentuh mushaf suruh wudhu, maka pengantutan banget anaknya. Haji wudhu ada dia, malas lagi dia hendak lagi ngaji, wudhu terus, sudah habis. Jadi tidak apa-apa, bolehlah tidak tadi nyentuh mushaf untuk belajar, ya, membawa ke hadapan gurunya boleh. Kitabu ahkami sholati, ini kitab pada menjelaskan hukum-hukum salat. Wahia bermula salat, lugatan menurut bahasa, artinya ad-du'a'u, doa. Salat itu menurut bahasa doa. Wasar'an, dan menurut syarat, kama qala Rabi'u, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Rabi, yaitu salat itu aqwalun, beberapa perkataan, af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun, yang dimulai bitakbiri, dengan takbiratul ihram, muftatamatun, disudahi bitaslimi, dengan salam, bisyara ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang tertentu. As-salatul mafrudatu, salat-salat yang difardukan, wa fi ba'dil mushaf, dan dalam sebagian cetakan, as-salawatul mafrudatu, lafaz as-salawatul mafrudatu, khamsun, yaitu 5, yajibu kullun minha, wajib tiap-tiap satu dari 5, di awalil waktu, ya, dengan awal waktu, wujuban muwasa'an, dengan wajib yang diluaskan. Wajib yang diluaskan artinya boleh nanti-nanti, bila ayyabqa, hingga tinggal, minal waktu, daripada waktu, ma yasa'uha, barang yang memuat akan salat. Tinggal daripada waktu, ma yasa'uha, oleh barang, oleh waktu yang memuat itu barang akan salat. Jadi minal waktu ini bayan, bayannya berdahulu menjelaskan ma yasa'uha minal waktu. Jadi kalau tinggal daripada waktu hanya muat untuk salat, fayadiku, maka jadi sempit, tidak lagi bisa diluaskan, tidak bisa lagi ditunda-tunda, tidak bisa lagi dilambat-lambatkan. Fayadiku, maka jadi sempit, ya. Wajibnya tadi menjadi sempit hina idin, ketika itu, ya, ayyabqa minal waqti ma yasa'uha tadi. Yang pertama az-zuhru, ay salatuhu, salat zuhur. Qalan Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, sumiyat, dinamakan akan dia salat zuhur,
Bidzalika dengan yang demikian lafaz zuhur. Kenapa salat zuhur dinamakan dengan zuhur? Li'annaha karena itu salat zuhur zahiratun zahir, ya, wasatan nahari, di tengah-tengah siang, karena dia zahir di tengah-tengah siang. Wa awal waktiha, bermula awal waktunya salat zuhur, zawalu gelincir, ay mailu cenderung, asamsi matahari, an wasati samai dari tengah-tengah langit. Kalau sudah lewat tengah-tengah langit, ya, awal waktunya cenderung matahari dari tengah-tengah langit. Jadi bayang-bayangnya sudah ke sebelah timur, berarti mataharinya sudah cenderung ke sebelah barat. Itu awal waktu zuhur. La bin nazari li nafsil amri, tidak dengan memandang kepada nafsil amri, diri perkara atau kenyataan, ya, atau nafsil amri menurut ilmu Tuhan. Bal minna lima yadharu lana, tetapi bagi barang yang nampak bagi kita, tidak menurut kenyataannya. Dan menurut kita apa namanya nih, cenderung sudah gelincir. Cuma menurut pandangan kita sebelumnya itu nafsu lamar karena kenyataannya belum sampai kita melihat dia sudah gelincir duluan. Sebab antara gelincir dengan kita melihat itu sudah jauh dia berjalan mataharinya. Jadi menurut yang nampak bagi kita, bukan menurut kenyataannya. Kenyataannya sebelum nampak kita gelincir sudah, ya, dia sudah gelincir. Cuma antara matahari dengan kita itu memerlukan waktu. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan dikenal yang demikian cenderung matahari tadi bitahawulil zilli, dengan berpindahnya bayang-bayang ila jihatil masyriqi, ke arah timur, ba'da tanahi kasrihi, setelah berakhir pendeknya bayang-bayang, alladzi huwa, yang adalah alladzi tadi gayatur tifa'i syamsi, kesudahan naik matahari, atau alladzi huwa, yang tanahi kasrihi tadi gayatur tifa'i syamsi, kesudahan naiknya matahari. Setelah kesudahan naik matahari, ya, lalu bayang-bayang berpindah ke arah timur, mataharinya menuju sudah ke arah barat. Itu berarti sudah masuk tengah hari. Kalau bayang-bayangnya sudah menuju ke arah timur. Wa akhiruhu ail wa ay waqti dhuhri, dan akhirnya waktu zuhur, idza sara, apabila jadi, zillu kulli syai'in mithla, apabila jadi tiap bayang-bayang tiap-tiap sesuatu, mithlahu, seumpamanya sesuatu. Bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu umpamanya tiang. Nah, jadi bayang-bayangnya mislahu, seumpama sesuatu.
Umpama sesuatu tadi 1 meter, bayangnya 1 meter juga. Ba'da ay gaira dhilil zawal, selain bayang-bayang zawal, bayang-bayang waktu zawal, bayang-bayang zawal lain bayang-bayang zawal. Bayang-bayang waktu zawal itu kalau bukan pas di tengah-tengah matahari ada bayang-bayangnya. Nah, selain bayang-bayang zawal itu ya, tiap bayang tiap-tiap sesuatu seumpamanya sesuatu selain bayang-bayang zawal. Ada terbawa gambarnya. Ingat pelajarannya pas ini. Fadhilul lughatan as-sitru. Wal mula al-dhillu, bayang-bayang menurut bahasa yaitu as-sitru. As-sitru tutup. Kalau as-satru menutup. Tutup dengan menutup lain ya. Tutup tuh dinding, tutup. Menutup, membuka. Membuka, tutup, itu menutup marahnya. Kalau dindingnya tuh tutup, sitro tutup tuh, as-sitro. Kalau menutup, as-satro. Taqulu ana fi dhilli fulani, ai sitrihi, saya pada bayang-bayang si fulan, ai sitrihi, ada tutupnya si fulan. Walaisa dhillu agama syamsi, bukanlah bayang-bayang itu ketiadaan matahari, kama qad yutawahamu, sebagaimana barang yang diduga. Bal huwa, tapi adalah dia al-dhillu, yaitu amrun wujudiyun, perkara yang wujudi, yang ada. Yakhluquhu, yang menjadikan akan itu perkara Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Sinafil badan, untuk manfaat badan, wa ghairihi, dan lainnya badan. Jadi naung itu untuk diciptakan Tuhan untuk manfaat badan. Kalau kepanasan tahan dia. Maka kalau dipasang atap naung dia manfaat. Dan manfaat bagi yang lainnya juga manfaat naung. Kalau hanya bertanaman kepanasan lah ya, dia bisa mati lah, dinaungi dulu, dinaungi. Kalau dia sudah tumbuh, nah ada berapa lagi panas, tapi perlu juga naung. Wal asru ay salatuha, salatnya asar. Sumiyat bidzalika, dinamakan itu salat asar. Bidzalika, dengan lafaz asar. Kenapa salat asar dinamai dengan salat asar? Li mu'asaratiha, karena mu'asarahnya, berhampirannya asar, waktu ghurub, akan terbenamnya matahari. Wa awal waktiha, awal waktunya asar. Az-ziyadatu, yaitu lebih atau bertambah, ala zillil misli, atas bayang-bayang seumpamanya tadi. Tadi waktu zuhur sampai bayang-bayang seumpama. Kalau lebih daripada bayang-bayang seumpama berarti masuk waktu asar. Walil asri, bagi asar, kamsatu aqsamin, 5 waktu. Asar itu ada 5 waktu. Adalah waktu fadilati, salah satu daripada 5 waktu fadilati, waktu utama. Wa huwa waktu fadilah itu fi'luha, dikerjakan salat asar tadi awal waktu, pada awal waktu. Wasani, yang kedua, waktu ikhtiari, waktu ikhtiar. Wa asyara, memberi isyarat musannif.
wa asara dan memberi isyarat lahu bagi waktil ikhtiar al-musannifu oleh musannif biqaulihi dengan ucapan musannif wa akhiruhu dan akhir waktu salat asar fil ikhtiari pada waktu ikhtiar ila zillil mislaini kepada bayang-bayang dua umpamanya tadilah. Wasalisu yang ketiga waktu jawaz waktu harus mengerjakan salat asyara dan memberi isyarat musannif wa asyara memberi isyarat musannif lahu bagi waktil jawaz biqaulihi dengan ucapan musannif waktil jawaz ila ghurubi syamsi hingga terbenam matahari. Warabi'u yang keempat waktu jawazin bila karaha waktu jawaz tanpa makruh wa huwa min masyirib dilli mislain wa huwa jawaz bila karaha min masyirib dilli daripada jadinya bayang-bayang mislaini dua umpama ilal isfirari hingga ke kuning-kuningan matahari. Wal khamisu waktu tahrimin waktu tahrim wa huwa waktu tahrim takhiruha mengakhirkan salat asar ila ayyabqa minal waktu hingga kepada tinggal daripada waktu malaya sauha barang yang tidak memuat akan salat. Tinggal dikit cuman lagi waktunya tidak cukup untuk satu salat, nah itu waktu tahrim. Wal maghribu dan yang ketiga salat maghrib ay salatuha salat maghrib wa sumiyat bidzalika dinamakan maghrib bidzalika dengan lafaz maghrib tadi difi'liha karena diperbuat salat maghrib waqtal ghurubi waktu terbenam matahari wa waqtuha wahidun bermula waktunya maghrib hanya satu wa huwa ghurubu syamsi yang itu terbenamnya matahari dijami tursiha dengan sekalian bundarannya. Kalau separuh belum masuk lagi maghrib ya, tapi bundarannya terbenam semua. Falai adul wakau su'ain tidak memberi mudarat tinggal cahaya ba'du setelah ghurub setelah terbenam matahari. Wabi maqdami miqdari ma yu'adzinu dan sekedar adzan ya air saksu sekedar adzan seseorang wa yatawaddau dan sekedar berwudu aw yatayammamu atau tayamum wa yasturul aurata dan menutup aurat wa yuqimus shalah dan mengamati salat ayusalli dan sembahyang kamsal rakaatin 5 rakaat. Itu waktu zuhur terbenam matahari, setelah itu kira-kira azan qomat sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu salat maghrib 3 rakaat ya, ba'diyah 2 rakaat habis waktu. Wa qauluhu bermula qaul buat ucapannya musannif wa bimiqdari lafaz wa bimiqdari hingga akhir sakitun gugur tidak sebutkan lagi mimba'di nusatil matni daripada sebagian cetakan matan fa inin kada al miqdarul mazkuru kharaja waktu
apabila telah selesai, telah habis kadar yang tersebut. Mana kadar yang tersebut? Sekedar berwudu, sekedar adzan, sekedar berwudu, ya. Kemudian nutup aurat, tamat salat, sembahyang 5 rakaat, habis waktunya. Itu habis waktunya. Cuma segitu waktunya. Ya. Hadza bermula ini qaul al-qaulul jadid, qaul jadid. Itu qaul jadid waktunya macam itu. Sekedar adat, ya, nutup aurat, wudu tadi ya, wudu, nutup aurat, masang baju, masang sarung, kemudian tamat, sembahyang 5 waktu, habis waktunya, ya. Nah, kharaja waktuha, kalau habis kadar yang tersebut, keluarlah waktunya maghrib. Hadza huwal qaulul jadid, ini adalah qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang beliau katakan setelah beliau berada di Mesir, itu qaul jadid. Wal qadim warajjahahun Nawawi, bermula qaul qadim, yaitu sewaktu Imam Syafi'i berada di Baghdad, ya, di Irak, itu qaul qadim. Qaul qadimu bermula qaul qadim, warajjahahu dan merajihkan, menguatkan akan qaul qadim, An-Nawawi oleh Imam Nawawi, anna waqtaha, bahwasanya waktunya maghrib, yang tadu memanjang waktu maghrib, ila maghribi syafaqil ahmad, hingga tenggelam mega yang merah. Ada cahaya merah setelah terbenam matahari, itu namanya syafaqul ahmad. Itu kalau qaul qadim. Itulah yang kita pakai sekarang ini, qaul qadim. Hilang mega merah. Kalau anu tadi kan bisa panjang-panjang. Kalau kita ini kan berwirid dulu. Ya, sembahyang ada 3 rakaat berwirid. Udah itu sembahyang 2 rakaat. Jadi kalau sembahyang awabin 6 rakaat semuanya. Kalau menurut qaul jadi tadi habis waktunya dah tuh, tidak bisa lagi. Kalau qaul qadim ya hilang mega. Menurut daftar kan ya kita akan melihat meganya. Daftar salat, daftar waktu. Wal isya'u bi kasril ain mamdudan. Mamdud itu dibaca mat, isya'u. Itu kalau tajwid namanya mat, apa namanya nih? Mat wajib muttasil. 3 alif tuh. Mat wajib muttasil. Kalau terpisah, hamzahnya terpisah dengan huruf matnya tuh namanya mat jaiz munfasil. Kalau wasda pada tahu, nakun itu lagi udah tahu lagi, lama udah 50 tahun lebih dah. Aku udah pernah belajar ngaji di tempat. Ngaji Quran dulu di Banjar. Ismun nama li awali zalam, bagi awal gelap. Wasumiyatis salatu bidzalika, dinamakan salat bidzalika dengan yang demikian, lapat isya dipilihha karena diperbuatnya salat isya fihi pada awali
mana tadi? Awalid dalam tadi, awal gelap diperbuat salat isya pada awal gelap. Wa awal waktiha, bermula awal waktunya isya idza ghabas syafaqul ahmar, apabila hilang mega yang merah. Mau panjang lagi nih. Wa amal baladu alladzi la yaghibu fihi syafaqu fa waqtul isya fi haqqi ahliha ayyam dia ba'dal ghurub zamanun yaghibu fihi syafaqu aqrabillah. Jadi apa?